guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada video saya yang kemarin, saya telah menyampaikan tentang tata cara pemupukan terhadap tanaman karet. Sebenarnya pemupukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Artinya, kita memberikan nutrisi kepada pohon karet tersebut, pertumbuhannya itu akan lebih cepat sehingga menghasilkan karet atau getah itu lebih banyak. Kalau kita sering memupuk, di dalam 1 tahun kita 2 kali pemupukan, itu bisa meningkat untuk hasilnya sekitar 10-30% untuk hasilnya yang akan kita panen. Tetapi ada 2 kondisi di mana karet itu tidak perlu dipupuk. Sebaiknya sahabat karet itu mengetahui hal itu supaya tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Yang pertama adalah karet itu tidak perlu dipupuk jika ketika para sahabat Dunsaka menghitung bahwa kalau kita pupuk tanaman karet tersebut, hasilnya tidak seimbang dengan pemasukan kita. Artinya, biaya pupuk itu lebih mahal daripada hasil yang akan kita terima. Berarti tidak perlu dipupuk. Kenapa? Karena kita akan mengeluarkan biaya lebih untuk memupuk pohon karet, sedangkan pendapatannya itu tidak seberapa. Jadi bagaimana baiknya? Ya biarkanlah karet itu tumbuh secara alami, dan karet kalau tidak dipupuk, ya kita tetap akan menghasilkan karet. Memang hasilnya tidak sebanyak yang dipupuk. Tadi saya sudah katakan, kalau kita pupuk bisa menghasilkan kira-kira 10-30% hasilnya yang akan kita terima. Tetapi jika kita tidak memupuknya, kita juga akan mendapatkan hasil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak perlu memupuk lagi untuk karet yang sudah tua. Artinya yang sudah berusia 25 tahun ke atas. Kenapa? Karena pada saat itu karet yang sudah berusia 25 tahun ke atas itu hasilnya itu sudah mulai menurun. Artinya karet itu sudah mulai masuk kepada ambang tidak produktif lagi. Getahnya itu tidak sebanyak ketika pohon karet itu masih muda. Makanya kalau itu kita pupuk, itu percuma. Karena hasil yang kita dapat itu tidak akan seimbang dengan pengeluaran kita. Artinya, besar pasak daripada tiang. Pengeluaran kita itu akan lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi untuk apa kita pupuk? Para petani itu harus tahu untuk menghitung. Bukan berarti kita menanam karet, kita rawat, kita pupuk terus gitu. Ternyata pupuknya itu mahal, setelah dideres hasilnya tidak seberapa. Petani akan mengalami kerugian. Tetapi kalau petani itu merawatnya dan berhitung, jika 1 tahun pupuknya itu 2 kali, kira-kira biaya yang dikeluarkan itu berapa? Dan hasil yang didapat itu berapa? Seimbang nggak? Kita contohkan begini. Misalnya ketika kita pupuk, biaya yang harus kita keluarkan untuk 1 hektar, misalnya kita contoh saja lah, untuk 1 hektar misalnya 100.000 contohnya ya. Sedangkan pendapatannya, hasil yang didapat itu 500.000, berarti cocok 500.000. Tetapi kalau biaya yang harus kita keluarkan itu 100.000, pendapatan kita di bawah 100.000, berarti kita akan menambah biaya untuk perawatan, untuk pemupukan pohon karet atau tanaman karet tersebut. Berarti itu rugi. Maka saya harapkan kepada para petani itu, untuk tanaman karet, karena harga karet dunia itu masih dalam keadaan fluktuasi negatif, anjlok, maka pikirkan dulu untuk pemupukan. Di dalam komentar ini ada yang di komentar dalam vlog saya yang kemarin itu, ada yang mengatakan, tapi bukan di YouTube-nya langsung, tapi di grup Facebook-nya,
harga pupuk mahal. Benar, harga pupuk mahal. Makanya kita harus berhitung. Jangan kita dengar bahwa perlu dipupuk, ternyata hasilnya itu tidak sesuai, kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ingat ya, kalau karet itu ruginya itu bukan 1-2 juta. Sekali rugi itu bisa bangkrut. Karena ini saya sudah lihat banyak peristiwa-peristiwa seperti ini. Karena penjualan karet itu bukan 1-2 kilo, tapi hitungan ton. Bayangkan kalau seorang tokai karet sebagai pengumpul atau pengepul mengumpulkan bisa memasukkan sebanyak 10 truk. Ternyata hasilnya tidak sesuai, maka dia bisa bangkrut. Bahkan saya pernah dengar masuk sampai hampir 20 truk, ternyata harganya tidak sesuai dengan dia beli, kerugiannya itu boleh katakan ratusan juta, langsung pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Itu pernah terjadi. Maka berhati-hatilah dengan karet, karena karet dia bisa menyusut. Dia bukan barang yang sifatnya statis, ya stagnan, statis ya gitu ya, tapi dia bisa menyusut. Maka dari itu, pikirkan dulu untuk pemupukan itu sesuai nggak antara pengeluaran dengan pendapatan. Demikian dari saya. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.